Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pesantren Super Camp La Roibah Hanifidah, dan ada yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, kedua orang tua saya dan keluarga saya. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah dimanapun mereka berada. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ada juga mbak-mbak pengurus, terutama buat Mbak Rifki selaku koordinator peta imajinasi Hanifidah, yang terhormat beserta jajaran guru dan beserta staf dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, langsung aja. Oh iya, lupa. Jadi hari ini happy milad buat Umi Khair, yaitu mertuanya Mas Amik, Mas Amik itu adalah anak kedua dari Umi Ida. Nah, selama ulang tahun, nggak tahu tapi yang berapa, bagi urusan kita. Ya langsung aja. Ini, belum. Perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Zati, saya dari kelas 12 BMA Al-Qur'an Hanifidah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya tentang doa, guys. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih doa itu, nah pasti kan udah pada ngerti. Doa itu ialah suatu hal, doa itu biasanya tuh biasa dikatakan dengan menyeru kalau dalam bahasa Indonesia. Menyeru, memohon, meminta, di mana itu adalah suatu kebutuhan bagi seorang hamba, ya, bagi seorang manusiawi itu. Nah, di mana ketika kita berdoa, memohon, itu adalah suatu hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan Tuhan, kepada Allah. Nah, itu bagi orang-orang Islam. Bagi orang-orang Kristen juga seperti itu. Non-Islam juga seperti itu. Nah, di mana ketika kita berdoa bukan semena-mena berdoa. Kita berdoa dengan khusyuk, maksudnya dengan bertata krama. Maksud bertata krama itu adalah sopan. Nah, habis ini aku akan bahas. Nah, kemudian di mana doa itu adalah suatu ibadah. Nah, doa ini adalah ibadah. Jadi sering-sering berdoa. Dimana ketika kita berdoa, jangan pernah tinggalkan untuk memuji nama Allah. Kenapa tidak? Karena kita mintanya jadi kita harus di gitu. Kalau minta maaf, kita harus kata Abi seperti itu. Nah, kemudian adab daripada doa. Jangan di sini loh, nanti gabung suaranya. Adab-adab daripada doa. Yang pertama adalah dia itu termasuk Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita berdoa, kita berniat lillahi ta'ala karena Allah, kemudian menghadap kiblat. Ya pasti kan arah sholat kita kan ke Mekah, ya. Terus suci, baik itu luar maupun dalam. Kita dalam keadaan suci. Karena kalau misalnya kita lagi tidak suci, misalnya contoh bagi perempuan haid, maka mereka tidak boleh, misalnya mereka bisa berdoa tapi tidak dijabah, ya katanya. Nah, kemudian ikhlas, pasrah, ridho, ya. Habis itu yakin terhadap apa yang kita doakan, dan jangan lupa untuk memohon ampun. Kita ini hanya manusia biasa, kan, jadi banyak dosa, dan jangan pernah merasa suci, ya. Nah, kemudian khusyuk. Nah, kenapa harus khusyuk? Karena aku ngomong tadi, itu adalah suatu seperti komunikasi antara manusia, antara hamba dan seorang Tuhan. Betul. Itu adalah suatu komunikasi seperti kita nelfon misalnya sama orang tua. Khusyukan, ini, ya, kita juga sama Allah. Kita harus khusyuk, misalnya contoh pas tahajud. Nah, tahajud kan suatu malam yang sangat-sangat mulia, yang sangat istimewa. Malam tahajud itu sepertiga malam, dimana ketika kita berdoa itu diijabah banget sama Allah. Nah, jadi kemudian ada waktu-waktu yang diijabah, yang maksudnya maksudnya paling bagus banget buat berdoa. Pasti kan udah pada dengar. Yang pertama ada ketika pertengahan antara azan dan iqamat. Jadi setelah azan banyak-banyak berdoa sebelum sampai iqamat. Nah, itu ada suatu hal yang cepat banget kalau ijabah. Kemudian ada ketika sujud, ketika kita sholat. Nah, ketika kita sujud itu kita tuh menyatu dengan tanah. Nah, karena kita tanah, ya, kita tuh balik, kita tuh ya kepada tanah, dimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Nah, kemudian ada ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya pasti, ya, mengkhatam Al-Quran kita banyak berdoa semoga menjadi hafizah sejati. Dah, kemudian di sepertiga malam seperti contoh tadi, kayak misalnya tahajud, kan tahajud malam sepertiga malam, witir
gitu. Itu sepertiga malam itu dijabah banget, jarang ada orang bisa loh sholat pada waktu itu, jarang banget karena mereka tidur. Nah kemudian ketika berbuka puasa pada bulan Arafah, kemudian ketika hari Jumat. Nah kemudian hikmah-hikmah daripada doa ini yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian membuka pintu rahmat bagi kita, kemudian tentram jiwa, kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak ya Allah ini. Nah terus itu adalah suatu senjata Islam, doa itu adalah suatu senjata Islam. Kita nggak pernah tahu kita doa kayak gini, tapi Allah ngasih cara dengan itu. Jadi nggak pernah mengeluh, jangan pernah misalkan ya Allah aku udah doa kayak gini tapi nggak ada, jangan pernah. Allah punya cara sendiri buat mengabulkan doa-doa hambanya seperti itu. Nah jadi bagi kita adalah terus berikhtiar, terus berusaha, terus berdoa. Bukan cuma berdoa doang, kita juga harus melakukan, mungkin ada suatu perbuatan yang bisa menghalangi doa kamu, kata Umi gitu. Nah jadi kita harus mengintrospeksi juga dan mengintrospeksi diri juga ya, jangan cuma sekedar doa tapi perbuatan kita kayak gini gitu, melenceng gitu, nggak boleh gitu. Jadi berusaha berikhtiar, berbuat baik, berbuat kebajikan, mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, dan semua hal kebaikan kita lakukan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya tentang doa pada malam hari ini. Banyak banget sebenarnya harus disampaikan, tapi teman-teman juga ada yang mau presentasi. Jadi malam Jumat barokah, malam ini malam Jumat guys. Berdoa dan besok jangan lupa al-kahfinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.